Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya hari ini hasilnya seperti apa, Pak? Ya, jadi panjang lebar kita mempertanyakan dalil hukum, alasan hukum mengapa Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya ini memutus perkara menyusutkan dari putusan Pengadilan Negeri Malang yang dinyatakan bersalah dihukum 12 tahun, kok ini malah dikurangi dari 4 tahun dan jadi 8 tahun. Itu kita kaget dengan putusan itu karena tidak punya pengalaman empirik kita bahwa kasus-kasus kejahatan seksual seperti itu justru diringankan, justru diperkuat, paling tidak menguatkan Pengadilan Negeri Malang. Itu pengalaman empirik kita. Nah, tapi kita dikejutkan dengan informasi yang sangat tertutup. Tadi kita juga minta penjelasan mengapa ini tertutup. Putusannya tanggal 17 dan kita baru tahu tanggal 26 dan tidak ada rilis dan sebagainya. Jawabannya karena tidak ada SOP kewajiban pengadilan atau hakim untuk merilis itu. Nah, ini kan untuk kepentingan publik, seharusnya kejahatan yang sangat luar biasa itu harus diumumkan kan, itu menjadi kita kecewa. Dan yang lebih kecewa lagi karena putusannya itu dikurangi 4 tahun loh. Ada apa? Nggak punya pengalaman kita kasus kejahatan seksual, kecuali kasus-kasus lain saya tidak punya pengalaman itu, tapi ini dikurangi 4 tahun. Itu bertanya saya sebagai aktivis atau sebagai ketua Komnas Perlindungan Anak mewakili korban, ada apa 4 tahun itu gitu kan? Itu sudah jadi kaget. Nah, itulah yang kami minta penjelasan. Ya, tadi kami ditemui oleh Ketua Pengadilan Jawa Timur, lalu Humas, lalu tadi itu ya yang menangani perkara pemeriksaan perkara itu, dan mereka merasa tidak bersalah apa-apa gitu kan. Ini bukan kewajiban kita memberitahu kepada masyarakat dan sebagainya. Itu saya kecewa. Nah, akhirnya dengan penjelasan tentu ada hal-hal dalil-dalil hukum yang mereka jelaskan bisa saya terima, tetapi ada yang nggak bisa terima, tiga alasan yang tidak ada kaitannya dengan putusan Pengadilan Negeri Malang. Misalnya kenapa itu kejadian sudah lama melampau itu tidak langsung diberitahu atau dilaporkan oleh korban. Ya, walaupun peristiwanya bukan hanya peristiwa 2009 sampai 2000 saksi korban dan korbannya sampai 2019 kalau tidak salah itu masih terjadi kan. Jadi itu tidak ada alasan hukum, pertimbangan hukum untuk mengurangi 4 tahun itu gitu kan. Sederhana sekali mengurangi itu dengan alasan itu. Lalu bahwa hukuman itu tidak boleh dengan pembalasan. Jadi kalau dihukum pun itu bukan merupakan pembalasan, itu alasan yang kedua. Alasan ketiga bahwa dianggap korban itu sakit-sakitan dan sebagainya. Ini alasan yang tidak masuk akal saya dan tidak punya perspektif perlindungan anak. Oleh karena itu saya nyatakan kepada Ketua Pengadilan, saya sampai hari ini tidak bisa terima putusan 4 tahun dikurangi 4 tahun. Itu didengar mereka semua. Dan mohon maaf saya katakan sampai hari ini karena saya memperjuangkan anak-anak kita, anak-anak bapak, anak-anak bangsa Indonesia. Kejahatan seksual itu extraordinary crime ya, yang harus betul-betul mendapatkan keadilan. Dan berapa kali saya katakan saya tidak bersedia dan tidak sependapat dengan ketua majelis yang menangani perkara itu mengurangi dari 12 tahun itu menjadi 8 tahun. Dan sampai hari ini sekali lagi sampai tadi kami berpisah masih pesan moral itu saya sampaikan, dan saya sudah sampaikan karena ketidakpuasan kita untuk membela kepentingan korban, hari Selasa kami akan bertemu dengan ketua Mahkamah Agung untuk juga minta penjelasan mengapa. Pertanyaan besar sekali, kok 4 tahun itu loh. Dengan alasan sederhana seperti itu. Nggak lazim itu, nggak lazim. Itu dari responnya bahwa katanya sudah diserahkan berkas itu ke PN Malang sehari setelah putusan. Saya katakan kepada Humas harus memberitahu kepada publik kenapa ini tertutup dan sebagainya. Nah, itulah alasan-alasan klasik aja yang disampaikan. Saya kira mereka sudah tahu mengapa saya bertanya kenapa itu berkurang sampai 4 tahun, ada apa. Dengan alasan sederhana itu. Saya tentu tidak menuduh ya, tapi sudah bisa bertanya lah, publik sudah bisa menafsirkan itu kenapa 4 tahun kurangnya. Nggak ada. Lebih baik dia bebas karena tidak terbukti bersalah. Karena saya sendiri juga tidak bersepakat orang yang tidak bersalah dipersalahkan. Itu prinsip keadilan hukum gitu. Tapi saya mau ingin ngajak masyarakat, kenapa 4 tahun itu dengan alasan sederhana itu. Cukup, saya kira
masyarakat bisa Satu mempersepsikan. pertanyaan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ke Bawas dan Komisi Yudisial. Saya kira dengan apa yang saya sampaikan, ya Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang didirikan pemerintah untuk kontrol penegak hukum dalam hal ini hakim, saya kira kita akan lakukan, kita informasikan, lalu kemudian KYM akan memeriksa, itu harapan kita kan, supaya ini terang benderang dan berkeadilan. Ke Mahkamah Agung tentu ya dengan kita meminta penjelasan arahan itu sudah bagian dari itu sebenarnya ya, supaya berkeadilan. Saya sampaikan juga ke Ketua Pengadilan tadi, mengatakan ini jangan sampai kejadian-kejadian yang sama seperti itu, sederhana sekali dengan mengurangi 4 tahun loh. Ini kita punya anak, bapak punya cucu, saya sampaikan itu. Secara moral kita bertanggung jawab. Pak, informasi terakhir penuntut umum apakah mengajukan kasasi atau seperti Iya, apa? jadi kemarin kami sudah ketemu dengan JPU di Kejari Batu Malang, dan tadi saya sudah diterima oleh Kajati Jawa Timur diwakili oleh koordinator Tipidum ya, dan sudah menyatakan baik itu JPU di Batu Malang tanggal 7 terakhir untuk penyerahan itu karena batasannya 14 hari dan tadi juga diperkuat oleh bahwa JPU Batu Malang sudah berkonsultasi oleh ke Kajati ini untuk diteruskan tanggal 7 dan sepakat melakukan upaya kasasi.